Welcome guys. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 6 atas nama Fajri Yume Haimi dengan NIM 2220202149, Ahmad Aryo 2220202151 dan Diana Pangestuti dengan NIM 2220202161. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang tinjauan filosofis tentang tujuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Adapun pengertian filsafat pendidikan, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan filsafat pendidikan, memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang perlu dikaji. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua berpendapat dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam bidang pendidikan. Mengenai filsafat pendidikan ini, ada beberapa cabang-cabang filsafat yang mana membahas tentang filsafat pendidikan yang mengkaji. Contohnya ada 3 cabang filsafat. Yang pertama yaitu metafisika atau ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga yakni aksiologi. Nah, adapun tujuan filsafat pendidikan ada 6. Yang pertama yakni 1. Mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu mengajarkan syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah. Sebab dengan jalan itu potensi iman diperkuat, sebagaimana halnya dengan potensi-potensi lainnya yang jika mendarah daging maka ia seakan-akan menjadi fitrah. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, yang dengan itu seseorang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang dapat menopang pekerjaannya. Yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian seperti musik, syair, kaligrafi, seni bangunan, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang fungsi filsafat dalam ilmu pendidikan. Filsafat bukanlah hasil dari riset atau eksperimen. Benar atau salahnya tidak mungkin diuji dengan fakta. Filsafat adalah hasil pemikiran, maka pemikiran pula yang akan menerima atau menolak. Keterangan ini mengisyaratkan bahwa filsafat adalah hasil pemikiran yang tentunya dalam proses peningkatan ilmu terdapat klasifikasi. Yang pro atau kontra. Pendapat yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa filsafat itu terkait dengan ilmu. Pengertian dan hakikat pendidikan. Kata pendidikan berasal dari didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Hakikat pendidikan sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu kepada orang lain dan kemaslahatan umat. Hakikat pendidikan guru ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 96. Kedudukan pendidik. Kedudukan guru dalam seluruh kehidupan murid demikian pentingnya, sehingga seorang murid harus mempertimbangkan betul-betul sebelum memutuskan untuk belajar dengan seorang guru tertentu. Dalam kitab Ta'lim, muta'alim dijelaskan agar menimbang-nimbang guru yang akan dipilihnya paling tidak selama 2 bulan, sehingga ia yakin bahwa guru tersebut adalah orang-orang yang betul alim dan arif. F itu pengertian dan hakikat peserta didik.
Pengertian dari peserta didik yaitu orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.